Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para netizen, para subscriber, para pemerhati maupun para pirsawan dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja semuanya tetap diberikan kewilujengan, diberikan keberkahan, dan juga tetap diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa selalu kami doakan yang saat ini sedang mengalami banyak permasalahan, semoga saja semua masalahnya segera diberikan solusi oleh Allah dan juga diberikan penyelesaian yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga senantiasa kami doakan yang ingin belajar semoga saja dimudahkan oleh Allah jalannya, sehingga nantinya bisa bertemu dengan kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan yang sudah tersebar di Nusantara ini. Dan tak lupa kita sapa para netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul yang berada di Pulau Jawa, yang ada di Jawa Tengah, dari Kudus, Semarang, Cepu, Arem Bebek Wong Jawa, Brebes, dan lain sebagainya, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Banyuwangi, Jember, Tuban, Bojonegoro, dan lain sebagainya, yang ada di Jawa Barat, Pangandaran, yang di Kalimantan, yang ada di Bali, Pulau Bali, yang ada di Pulau Sumatera, yang berada di Pulau Papua, dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Jerman, yang di Thailand, yang di Taiwan, semuanya. Tak lupa yang berada di Singapura juga, semuanya tetap semangat, dan semoga saja Anda senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kekuatan oleh Allah, dan tetap mendapat manfaat dari konten maupun dari produk-produk yang sudah Anda beli selama ini. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kami mohon izin, kami dari tim Padepokan Gaul ingin menguak daripada sebuah misteri yang berada di luar negeri. Kita agak bertamasya ke luar sebentar pemirsa, yaitu ke sebuah negara tetangga yang agak jauh sana, yang sangat erat dengan sebuah hantu ceki, tetapi dia itu bisa berjalan dan disebut dengan hantu vampir. Dan apakah ada vampir itu dari golongan gaibnya, dan vampir sendiri itu sebenarnya apa, dan asal usulnya bagaimana, dan kok bisa yang sering kita jumpai itu vampir berwujud manusia tetapi menjadi hantu, dan sering ya saat bertemu orang itu ya mencekik, kalau enggak menggigit, baru kalau dikasih uang ditemploki peluk di dahinya itu baru diem gitu. Dan mungkin saja memang ya nantinya ada sebuah wawasan lah, karena memang dunia gaib itu sangat luas, tidak seperti yang kita bayangkan begitu. Dan semoga saja nanti ada sosok gaib yang bisa hadir dan bercerita tentang sosok hantu vampir yang di Nusantara juga pun ya sudah sangat familiar, tidak ya ibadahnya tidak ketinggalan jauh gitu. Dan kami mohon izin ini menguaknya pada kesempatan malam ini kali ini. Dan alhamdulillahnya saya masih ditemani oleh mediator ganteng Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah sehat Mas Tis. Alhamdulillah. Ini harusnya tadi pakaiannya ala-ala vampir gitu. Oh ya Mas kameramen, pakaian ala vampir yang cocok itu seperti apa? Mohon izin sebentar pemirsa. Ada. Oh begitu. Tapi kesempatan kali ini belum bisa ya Mas kameramen. Dan kami pemirsa mohon izin, mohon doanya semoga pada konten kali ini kami diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Tidak ada gangguan, tidak ada halangan yang berarti apapun. Itu saja, langsung amin. Monggo Mas, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kesini sedikit Mas. Agak nyerong sedikit ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk itu diperkenalkan pada itu sebagai diantar ini yang masuk pada dewasa sekarang bermusuh dan bahasa tinggal lakunya langsung menyesuaikan bahasa Indonesia, tinggal lakunya menyesuaikan jasa mediator ini
energinya menyesuaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang sosok hantu vampir. Salah satunya yang tahu dan bisa bercerita dan diizinkan hadir ke sini. Salah satunya. Oh, Allah. Masuk. Selamat malam. Menyesuaikan jasadnya. Wah. Bergerak ala vampir boleh. Ini vampir apa robot apa jin apa siluman atau apa? Bisa bicara bahasa manusia. Wah. Bisa nyambung memori otaknya tersambung. Wah. Pita suaranya tersambung total. Wah. Kuasai semua. Wah. Bahasa Indonesia. Wah. Di mana saya? Oh maaf, ini di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, di wilayah Jawa Tengah, di Indonesia. Anda ini dari mana sebelumnya? Saya Mm-mm. dari luar Nusantara, Dari mana itu? suatu negara Ah. yang ada tembok besar. Panjang. Oh, di mohon maaf, negara Cina gitu. Ya, Oh ya, di Cina, pemirsa. kenapa Vampir manggil ini. saya? Oh ya, mohon maaf. Kami mohon izin ingin mengetahui daripada sosok hantu vampir itu seperti apa sih? Buat Kan apa itu? apa? Buat apa? Ya, ini kami siarkan ke dunia manusia sebagai wawasan lah, pengetahuan saja. Gitu. Dan ingat ya resikonya Anda ini gaib. Peraturan di alam gaib, jika Anda berbohong, kamu berbohong, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, Lapisanmu tahuan nantinya. saya tidak berbohong. Kamu bisa Tidak bahasa bakalan. Cina, bisa bahasa Mandarin. Bisa. Sedikit saja. Selamat malam. Tak mau. Gak mau, ya sudah. Bahasa Indonesia saja. Wow. Sebenarnya kamu ini golongan apa? Saya dari golongan jin. Oh, jin. Terus Tempat apa ini panas sekali? jadi dingin, sejuk. Wow. Ini tempat berzikir, pikiran kami, yaitu Padukan Gaul di Kudus, di Jawa, di Nusantara. Tidak ada di sana seperti ini. Oh ya, mohon maaf, belum ada memang dari rekan kami yang di sana, luar negeri maksudnya. Terus ini Mas Vampir, apakah kamu punya nama? Biar Punya. saya panggilannya enak gitu. Punya. Siapa namanya? Sebutkanlah. Nama saya. Panjangannya. Ya panjang boleh, pendek boleh. Cawo King. Jawa King. Apa kamu ketawa? Tidak, kok susah sekali lidah saya ini mengatakan Jawa King gitu. Ya panggil saja. King. King. Oke, tak panggil Mas King saja ya. Oke. Mas King ini golongan jin. Apakah asli golongan jin atau dulunya dari golongan apa lalu bisa berubah jadi golongan jin atau bagaimana? Ya, saya sejak dulu emang jin. Oh, gitu. Saya dulu menjadi kodamnya. Salah satu kodam dari seseorang yang di sana. Yang sampai sekarang bisa membuat orang sampai menjalar ke Nusantara ini. Oh, gitu. Yang bisa disebut itu hantu vampir. Oh, ya. Terus ini Mas Chowking kan? Secara usia, berapa usia Mas Chowking? Mas King lah di dunia manusia. 4.000 tahun. Wih, sudah termasuk lumayan tua juga ya? Sudah. Loh, lumayan itu. Kalau di Nusantara ya sudah lumayan. Ya kalau di sana tuh ya muda. Oh gitu. Memangnya mayoritas penghuni gaib di sana itu berumur berapa sih? Mayoritas gaib yang di sana itu ya lebih dari 7.000 tahun. Oh,
Ya memang agak tua-tua ya. Kamu sendiri yang masih Kalau muda. masih berumur 2000, Mm-mm. 3000, 4000 seperti saya ya masih tergolong muda. Oke. Terus ini Mas Chowking, Mas King. Saya izin menghadirkan sesuatu suguhan bagi kamu. Boleh tidak? Apa? Kamu menyukai makanan enggak? Goib kan ada makanannya juga kan? Ya, Minumannya. Makanan dan minuman yang disukai Mas Chowking dari golongan jin vampir ini hadir komplit. Silahkan. makanan apa ini? Ala Nusantara. Ah, minumnya saja saya. Kok cepat sekali lah ya. Tumpah-tumpah nanti jangan dilempar gitu lah, Mas Chowking. Tidak terlalu menyegarkan. Yang menyegarkan itu ada komplit. Ini Apa itu? baru namanya yang menyegarkan dan yang memabukkan. Apa? Kepala saya sangat pusing sekali. Aduh, jadi sembuh lagi pusingnya hilang. Tapi tidak enak kalau tidak pusing. Jangan pusing ah, saya ingin ngobrol kok. Kalau kamu pusing nanti ya gak ngobrol saya. Ingat, kamu di sini ini untuk menceritakan sesuatu loh. Ya, Terus ini. saya tamu di sini Mm-mm. tidak diperbolehkan untuk minum banyak yang memusingkan ini. Ya, Ini Mas Chowking, saya ingin bertanya pada Mas Chowking. Dulu Mas Chowking itu asal muasalnya itu kan golongan jin. Kok bisa sangat terkenal di dunia manusia sampai ke Nusantara ini loh. Manusia banyak menyebutnya itu hantu vampir, hantu yang menyeramkan, bisa jalan begini-begini. Nah, itu asal muasalnya bagaimana bisa diceritakan? Kak waktu di sana awal mulanya. awal mula Ah, sebenarnya hantu vampir itu ya jin, golongan jin. mm-mm, Tapi kalau untuk dulu mm-mm. itu jinnya kan masuk ke dalam manusia. Oh. Sehingga manusia itu ya dikuasai sepenuhnya sama golongan jin. Oh, jadi begitu. Kesurupan gitu kalau di Nusantara. Ah, terus? Dan dulu Mm-mm, awal mula terciptanya entah itu di negara sana, di mm-mm. negeri tembok yang sangat kuat sana, Ah, sampai menyeluruh, bisa menyebar ke seluruh dunia hantu vampir itu ya ceritanya ada suatu kerajaan. mm-mm. Kerajaan itu sebelum negara itu tercipta itu kan ada Dinasti. kerajaan ya, Ah. dinasti. Dulu itu namanya dinasti King seperti nama saya. Oh. Di dalam kerajaan itu Ah, ada seorang tabib yang sangat hebat, oh. yang sangat sakti, Ah, yang sangat bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit, ah. dan bisa memanggil roh-roh. Roh-roh itu ya dari golongan kami, dari golongan jin maupun dari golongan iblis. Oh. Dari orang itulah Hmm. ketika di dalam suatu dinasti itu ada sebuah prajurit yang meninggal dalam peperangan, Mm-mm. dijadikan objek untuk tabib itu menyalurkan segala keilmuan yang dia miliki Oh. untuk prajurit itu yang sudah meninggal, sudah mati, untuk bisa menghidupkan kembali. Dari bisikan-bisikan iblis yang sudah menguasai tabib itu Mm-mm. menyuruh bahwa Hmm. si tabib itu mempunyai kemampuan Hmm. untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Mm-mm. Dan yang menjadi korbannya itu ya seorang prajurit yang menjadi peperangan di dalam suatu dinasti itu. Oh. Ya, tidak jauh Ah. dari orang-orang di Nusantara ini seperti dukun. Oh. Mm-mm. Dia membacakan suatu mantra, Hmm. mengerahkan semua keilmuan, mengerahkan semua pasukan-pasukan goibnya yang sudah membantu untuk memasuki jasad yang sudah mati itu. Oh. Ya, setelah dia melakukan ritual-ritual, Mm-mm. berbagai cara untuk bisa menghidupkan Hmm. orang yang sudah mati itu,
dari gaib yang selama ini membantu di dalam dirinya. Membantulah dari seorang tabib itu. Gaibnya termasuk iblis juga memasuki ke dalam manusia yang sudah mati itu. Dan iblisnya juga membisiki dari tabib itu. Tidak hanya dari golongan iblis saja yang masuk, tapi harus ada persyaratan yang dipenuhi secara jasatnya manusia. Yaitu harus mengambil darah perempuan yang belum dijamah sama laki-laki. Wih, masih perawan ting-ting gitu. Itu syaratnya. Dari situlah tabib itu menyuruh seorang panglima yang anti dinasti itu untuk mencari orang yang masih belia, yang belum dijamah sama laki-laki. Diambillah darah itu sedikit, ditaruh di suatu wadah seperti kendi di Nusantara ini. Setelah dari panglima itu sudah berhasil mendapatkan darah yang diminta seorang tabib itu, dikasihlah itu ke tabib itu, dan dari tabib itu dibisiki lagi sama golongan iblis yang di dalam dirinya untuk meminumkannya kepada manusia yang sudah mati itu. Dari situlah karena orang yang sudah mati itu sudah dikuasai sama golongan iblis, dan dari tabibnya juga sendiri sudah memenuhi apa yang diminta dari iblis yang sudah masuk dalam jasad orang mati itu. Ya, dari orang yang mati itu pasti dari iblis-iblisnya yang akan menggerakkan semua tubuhnya. Dan dari manusia yang sudah mati itu ya hanya bisa berjalan, lompat-lompat, dan tangannya seperti ini. Oh, bisa dipraktekkan? Bisa. Berdiri dong, tolong. Berdiri ya, praktekkan. Berdiri. Coba berjalan sedikit. Hop, stop. Mundur. Stop, mundur sedikit. Mundur, maju sedikit lagi selangkah. Kamu ini mempermainkan saya. Ya sudah, turun. Balik arah, balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Seperti itu. Oh, gitu jalannya. Dari situlah setelah tabib itu berhasil bisa membuat orang mati seolah-olah berubah menjadi hidup. Dari situlah si tabib itu jumawa memperlihatkan kekuatannya kepada raja dinasti itu, bahwa saya bisa menghidupkan orang mati. Dan setelah raja itu langsung melihat dan dilihat dari pasukan-pasukan yang lainnya yang ada di dinasti itu, si tabib itu ya terkenal pastinya. Dan setelah orang mati itu bisa berjalan, pastinya tidak akan dibiarkan untuk jalan-jalan seperti orang yang masih hidup. Oh, gitu. Hanya dijadikan sebatas pertontonan dari orang-orang dinasti itu. Dikurung. Kalau dari orang mati itu disuruh untuk tidur ya tidur. Tapi semuanya itu kan ya iblis semuanya yang membantu si tabib itu. Oh, yang membantu tabibnya sih golongan iblis semua. Supaya si tabibnya itu lebih dipercaya dan disegani di dinasti itu semua. Dan dari situlah berita itu menyebar ke seluruh negara itu. Negeri gitu. Ya. Dari dalam negeri maupun luar negeri memang sangat. Ya, sebelumnya ya hanya di negeri itu saja. Tapi setelah dinasti itu hancur, ya pastinya dari golongan iblis tidak akan melepaskan berita itulah. Pasti akan membawanya semuanya ke seluruh penjuru negeri. Setelah dinasti itu hancur dan berubah menjadi negara Cina itu, dari hantu vampir itu sendiri kan sangat terkenal di zaman sebelum negara Cina itu berdiri. Ya, pastinya dari golongan jin maupun iblis berubah menjadi seperti itu untuk menakut-nakuti orang yang di sana, mengambil makanan dan mengambil upah-upah dari orang yang ditakuti. Oh, gitu prosesnya. Ya kalau vampir di negara sana itu kan nyebutnya seperti itu. Kalau di Nusantara itu ya pocong. Oh, pocong, bukan hantu cekik itu. Tidak, kalau pocong kan tidak bisa bergerak karena kain putih itu. Tapi kalau saya kan bebas sesuai dengan
pertama kali si tabib itu membuat Menghidupkan orang gitu mati ibarat. itu bisa berubah jadi hidup. Oh, jadi perbedaannya gitu. Oke. Boleh minum itu minumannya diminum lagi, Mas King. Ya, susah sekali namamu ini ya, Mas King. Kalau boleh saya perjelas sedikit ya dengan Ya, ya pengetahuan saya yang dangkal inilah pemahaman saya dangkal. Ini kan saya siarkan ke dunia manusia soalnya. itu air dari mana? Ini Sangat dari silau guru kami. sekali. Ya kamu pakai kacamata tebal. Wah, menyingkap itu matamu biar tidak terganggu pancarannya. Saya Ya, mau ingin memperjelas sedikit. Berarti pada intinya awal mulanya dulu tercipta vampir. Di sana ada seorang tabib yang sangat terkenal, mempunyai keilmuan yang sangat tinggi dibantu dari golongan iblis. Dia bisa menghidupkan di masa dulu dinasti terdahulu itu banyak dari prajurit yang meninggal, ya, lalu dihidupkan lagi oleh si tabib itu dengan persyaratan menggunakan darah perawan ting-ting satu. ya, Dan yang masuk dalam jasadnya itu dari golongan jin dan juga iblis ternyata. ya. Yang bisa menggerakkannya. Oke, dan juga dari si tabib itu sendiri, apakah memang dia dulu melakukan suatu tirakat keilmuan sehingga bisa mempunyai keilmuan yang sangat tinggi di masa itu atau tidak? Ya pastinya. Oh, Yang pertama, dari leluhur-leluhurnya itu ah, sering melakukan ritual, mm, melakukan mencari keilmuan mm. di atas gunung Nah, yang ada tempat persembahan di mm, daerah sana itu pertama kali. mm. Pastinya goibnya itu pasti menyalur ke seluruh anaknya, Oh, jadi seluruh gitu. keturunannya. Mm, Dan keturunannya itu salah satunya tabib itu. mm, mm. Setelah dari salah satu keturunan goib itu sudah menyambung ke si tabib itu, Mhm. pastinya ada iblis yang sudah memengaruhi tubuhnya, yang membisik-bisiki untuk mencari keilmuan. Mhm. Tidak hanya seperti leluhurnya si tabib itu, Mhm. tapi si tabibnya juga mencari keilmuan kemana-mana. Oh. Melakukan ritual Mhm. seperti di Nusantara ini, bertapa Mhm. bertahun-tahun tidak makan. Hmm. Makan hanya di suatu waktu tertentu saja. Oh, ternyata gitu. Dari situlah Mhm. iblis membantu si tabib itu Oh. menguasai seluruh jasadnya Mhm. hingga si tabib itu semuanya roh sukmanya dikuasai dari iblis yang kekuatannya sangat tinggi-tinggi dan sangat tua-tua umurnya. Oh, jadi begitu. Dari situlah kekuatan si tabib itu. Heeh. Tapi si tabib itu tidak menyadari bahwa yang membantu itu golongan iblis. Oh. Yang seolah-olah si tabibnya itu ya memang ritual-ritual yang saya jalani mendapatkan seperti ini. Saya berhasil menciptakan manusia bisa hidup kembali. Ya, suatu yang dilaksanakan mereka itu menurut mereka baik begitu dan sesuai lah. Tapi ternyata tidak disangka-sangka seperti itu. Terus ini yang saya tanyakan lagi kepada Mas King. King saja ya. Ya, Tadi kan sempat menggunakan persyaratan darah perawan yang masih ting-ting. Loh, darah perawan itu ngambilnya gimana? Apa perawannya dijadikan tumbal, dibunuh kek, atau dilukai saja baru diambil darahnya atau bagaimana? Bisa pastinya dijelaskan? di masa lampau dulu di Hmm. suatu dinasti. Hmm. Jika panglimanya mengutus pasukan-pasukannya, tidak ada warga yang tidak takut sama dinasti tersebut. Apa yang diminta dari suatu dinasti itu pasti akan dikasih. Apalagi dari darahnya saja. Dari suatu dinasti itu yang menyuruh mengambil darah wanita yang masih perawan yang belum dijamah sama laki-laki. Tidak sampai menyebabkan si perempuan itu meninggal dunia. Oh, tidak sampai. Hanya sebatas mengambil darahnya saja. Darah dari mana? Dari bawah atau dari atas? Perempuan kan kadang keluar dari bawah, dari atas. Ya tidak darah kotor. Oh, tidak darah kotor. Kan ya saya tanya toh. Dulu itu darah
yang berasal dari lehernya, tapi tidak sampai memutus urat-urat yang ada di dalam lehernya. Sakit toh berarti Mas. Ya jelas pasti sakit. Tapi kan tidak ada yang menolak jika suatu Karena dinasti itu sudah dinasti itu menguasai menyuruh. dari wilayah sana gitu ya pada intinya. Oke, boleh itu lanjut minum lagi atau makannya. Terus Dan dari suatu peristiwa itu, kenapa dari golongan iblis maupun dari golongan jin meminta darah yang segar dari wanita yang belum dijamah laki-laki? Yang pertama, jika perempuan itu sudah diambil darahnya, akan dijadikan budak nantinya jika orang itu sudah mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika darah itu berasal dari wanita perawan, sari-sari pati yang diambil dari iblis pastinya akan lebih menyegarkan. Tidak terkontaminasi dengan darah-darah yang kotor. Jadi begitu yang dimaksudkan. Lebih menyegarkan, lebih terlihat merah yang sangat bercahaya. Dan dari situlah bisa menambah kekuatan iblisnya. Dan pada intinya nantinya perempuannya akan bisa menjadi tumbal, begitu bahasa simpelnya ya. Di suatu masanya nanti, tapi ya seperti itu kan. Kalau saya salah ini ya tolong disalahkan begitu. Kenapa itu ada peliharaan saya itu? Kaget saya. Jin kaget juga kayak manusia itu gimana ceritanya? Sama saja. Sama saja ternyata. Ya saya kan nggak tahu. Terus ini Mas King, selama dahulu kala jin ataupun hantu vampir yang seperti itu prosesnya tadi, itu dari si Tabib sendiri bertujuan atau dari dinasti sendiri menghidupkan dari hantu-hantu tersebut punya tujuan maksud tertentu enggak di masa itu? Misalnya bisa digunakan untuk berperang lagi atau apa bisa dijelaskan? Ya, pastinya dari suatu dinasti itu setelah melihat kejadian bahwa si tabib itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, raja di suatu dinasti itu menyuruh si tabib supaya dari orang yang mati itu tidak hanya bisa berjalan seperti itu saja, tetapi si tabib itu disuruh sama raja di suatu dinasti itu untuk manusia yang sudah mati yang bisa dihidupkan itu seperti manusia pada umumnya. Tapi si tabib tidak bisa. Hanya sebatas bisa membuat orang yang mati itu berjalannya seperti itu saja. Melalui proses-proses yang sangat panjang. Tidak hanya percobaan satu kali saja. Tapi hampir ratusan kali orang yang dijadikan uji coba. Tapi semuanya hanya bisa berjalan seperti itu saja. Jadi begitu. Dan setelah si tabib itu hanya bisa membuat seperti itu, ya semuanya itu menjadi awal untuk iblis-iblisnya untuk mengambil jatahnya. Sampai kerajaan itu hancur dan berubah menjadi kerajaan dan berubah menjadi negara Cina itu. Jadi begitu prosesnya ya. Itu ternyata menyangkut dengan di sejarah negara sana. Terus ini boleh minum lagi itu Mas King sambil saya bertanya-tanya lagi. Dari hantu vampir sendiri yang saya lihat di literasi kami manusia dulu kan ada tontonan entah itu televisi, kabar berita ataupun di handphone itu kan dari hantu jika sudah berjalan seperti itu nantinya kan akan makan, menggigit dari leher manusia yang masih hidup. Apakah begitu juga makanannya? Tidak begitu. Lalu informasi itu dari mana? Ya, setelah dinasti itu hancur dan percobaan-percobaan itu sudah tidak ada, dari iblis-iblisnya pasti akan menyusup ke dalam manusia-manusia yang masih hidup dan yang masih mengetahui sejarah itu. Dari situlah iblis yang sudah masuk ke orang yang masih hidup di zaman itu dibisiki sama iblis-iblisnya bahwa dulu
vampir itu Mm-mm. bekerjanya akan menggigit manusia dan akan mencekik manusia. Oh. Tapi itu nyatanya tidak. Oh, jadi begitu. Orang yang mati yang bisa dihidupkan itu hanya iblis yang memintanya. Darah dari orang yang masih perawan saja. Oke. Tapi karena dari belokan-belokan iblis itu, Ah, manusia-manusia menyimpulkan bahwa vampir itu menggigit manusia dan mencengkiknya. mm-mm. Dan suatu saat, jika si vampir itu bisa dilihat manusia Mm-mm. dan ditempeli sama suatu kertas, Mm-mm. akan Seperti ini. dia Contoh itu. Secontoh makhluk nanti akan diam biasanya yang saya lihat loh, yang saya tahu. Sebenarnya jika orang itu tahu itu ada benarnya. Tapi yang ditempelkan itu tidak kertas biasa. Tapi apa? Jimat. Kertas itu juga jimat yang dibantu sama golongan iblis. Oh. Iblis ketemu iblis gitu berarti. Si tabib kan ya pastinya akan memberitahukan si raja yang dinasti itu. Orang ini yang bisa dihidupkan ini ada suatu ya kelemahan jika ditempeli dari benda ini. Dulu itu ya kertas. Yang ditulis mantra kayak di Nusantara itu sebagai jimat misalnya, lalu ditempelkan di dahinya makhluk. Pastinya raja dulu dia belum percaya. Coba dibuktikan. Tapi dia beraksi. Ditempelkanlah. Langsung mengejang, tidak bisa lari, tidak bisa apa-apa. Apa langsung seperti orang tertidur gini jatuh? Oh. Setelah berhenti langsung tidur. Oh gitu. Terus itu semuanya sama halnya jimat yang di Nusantara. Itu sudah dalamnya juga ada iblis semuanya. Iblis ketemu iblis gitu ya. Lucu juga ini Mas Vampir. Mas King ya, Mas King. Terus ini Mas King lagi yang ingin saya tanyakan kepada Mas King. Dari vampir itu sendiri, itu kan gaib yang membantu jasad manusia tadi yang sudah meninggal hingga bisa seperti hidup lagi berjalan. Lah, apakah dari gaibnya tidak mengambil makanan? Kan dia makhluknya udah mati, memakai jasadnya saja, apa tidak memakan? Ya, pastinya dari percobaan orang yang sudah mati itu digunakan itu bisa dihidupkan lagi. Dari rusuknya, pastinya dari orang yang jadi percobaan itu ditawan semuanya sama golongan iblis, jadikan budak dan tumbalnya. Oh, loh bukankah orang itu sudah meninggal tadinya? Benar. Jika orang itu sudah meninggal, rusukmanya ditawan sama iblis yang lainnya. Bukan dari golongan iblis yang membantu si tabib itu, pastinya akan diambil dari iblis yang membantu si tabib itu. Jadi begitu. Yang namanya gaib pasti kan mempunyai petinggi-petinggi banyak dan mempunyai wilayah-wilayah sendiri. Seperti itu. Oh, minum lagi Mas King. Jadi seperti itu kejadiannya, prosesnya dan cara kerjanya begitu. Lalu satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Mas King, iblis-iblis yang sudah berbuat seperti itu kan mengambil upahnya tidak hanya di orang yang sudah mati itu saja, tapi orang yang melihat, yang meyakini, bukan hanya dulu, tapi sekarang yang meyakini juga diambil lah. Oh, begitu. Oke, terus ini yang saya tanyakan. Setelah kehancuran dinasti King di masa itu, di masa lampau itu hingga berdirilah suatu negara tadi Cina. Hantu tersebut yang dibantu dari golongan gaib yang bisa masuk dalam jasad manusia yang disebut vampir tadi berarti sudah tidak ada. Ada. Oh. Ya, itu ya kalau jika ada manusia yang bisa melihat, itu ya dari segumpalan gaib yang sudah memadat dan menyerupai vampir di zaman dinasti itu. Persis. Ternyata seperti itu. Lalu ini manusia yang apakah ada manusia yang bisa
misalnya nanti setelah meninggal menjadi vampir, apakah ada di Ada, sana? Tidak ada. Tidak ada. ada. Ya saya kira kadang manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Kalau meninggal jadi vampir kalau di Nusantara kan ada misalnya gini, orang manusia memakai sebuah jimat seperti halnya susu, nanti meninggal jadi kuntilanak. Iya ada itu, maksud saya itu ada. Saya tidak Oh, bisa tidak mengambil, tidak nyambung penemuan kamu. Iya, jadi nyambung. Ya itu pastinya ada. Oh. Orang yang sudah meninggal gentayangan berubahnya menjadi vampir. Nah, itu dulunya melakukan apa? Ya pastinya. Yang pertama di sana itu ya sering melakukan maksiat dan tidak mempunyai agama. Oh. Tidak beribadah. Bahkan tidak mempunyai Tuhan itu bisa berubah menjadi seperti itu. Berubah jadi vampir ya. Oke. Tergantung di sana terkenalnya hantu apa. Pastinya dari orang yang sudah meninggal, yang roh sukmanya ditawan sama golongan iblis itu ya berbagai macam berubahnya. Seperti halnya di Nusantara ini. Jadi berarti kalau boleh saya perjelas lagi, walaupun hantu vampir itu bisa memasuki jasad manusia secara nyata, bisa menggerakkannya, kembali lagi berarti peran dari bangsa gaib itu sangat kuat sekali ya, berpengaruhnya di dunia manusia. Ya, sehingga informasi tadi ya ada kebenarannya, tetapi tidak semua mutlak benar begitu ya. Mas King, ini ada di Nusantara, mau salam-salam enggak ini pada para pemirsa? Tidak. Tidak. Oh ya, kamu kan jin. Apakah kamu mau ikut bergabung menjadi Islam, menjadi pasukan beliau untuk di sana? Tidak. Tidak. Bukan jatah saya. Oh gitu. Ya sudah, terima kasih banyak. Anda sudah hadir ke sini. Anda lucu juga ternyata. Tidak. Boleh mempraktekkan lagi saat mencekik. Tidak mau. Mencekik, contohnya mencekik di depan ini. Atau gimana? Tidak mau. Kenapa? Berdiri. Gak mau. Berdiri saja. Berdiri lagi Mas, kameramen, tolong Mas. Berdiri. Ke depan 1 langkah. Stop. Ya sudah, kembali duduk. Allah. Ternyata begitu berdirinya. Oke. Tangannya apa nggak bisa gini-gini kayak goyang? Sebenarnya bisa, tapi untuk lebih meyakinkan orang-orang di sana kan ya seperti ini. Oh, gitu juga ternyata ada sesuatu hal lah di dalamnya. Oke, terima kasih banyak Mas King. Sebelum Anda berpisah dengan kami, tolong kotoran kamu yang di sini bersihkan. Bekas-bekas tanganmu itu. Sudah semua? Ya. Ya sudah, kalau memang Mas King mau melanjutkan kembali ke sana, itu saja dari kami. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf lah. Kami kurang sopan, selelean begini orangnya. Tidak apa-apa. Terus ini Mas King, apakah di sana sudah ada yang sudah muslim dari golongan gaibnya? Ya, ada pastinya. Oh, banyak. Gitu. Ya. Ini ada oleh-oleh sedikit dari kami. Kamu kasih hadiah apa ini? Oleh buat kamu di sana. Kamu nggak boleh mengganggu lagi orang-orang di sana. Hanya mengambil, percepat. Karena kamu tidak mau. Ya, tidak apa-apa. Ya sudah. Saya mau pulang. Silakan. Malam. Jauh loh sana. Nggak bawa minumannya ini. Tidak usah. Tidak enak. Ya sudah, silakan. Monggo Mas King. Malam. Allah. Sehat Mas? Nggih. Alhamdulillah pemirsa, seperti tadilah rentetan cerita daripada hantu vampir yang dulu pernah tenar di Nusantara ini. Ya ceritanya dari masa lampau sedikit-sedikit diterangkan. Ya semoga saja ada pembelajarannya di situ dan ada persamaannya sama halnya di Nusantara sepertinya. Tetapi berbeda nama dan penyebutannya saja dan berbeda wujudnya sedikit gitu.
Itu saja dari kami pemirsa. Jika ada banyak kesalahan, kekurangan, tutur kata, tingkah laku, itu mutlak kesalahan kami yang di sini. Dan apabila ada kebaikan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.